Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alfida dengan NIM 20058170 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas, yang mana nantinya saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Meningkatkan Minat Belajar Siswa dengan Model STAT atau Student Team Assessment Division pada pembelajaran sosiologi kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 1 Pariaman. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang mana di dalamnya terdapat beberapa bab. Bab 1 yang berisi pendahuluan, bab 2 berisi mengenai kajian teori, dan bab 3 berisi mengenai metode penelitian. Bab 1. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, tujuan pendidikan nasional adalah membantu peserta didik dalam mewujudkan seluruh potensi diri mereka sebagai manusia yang memiliki keyakinan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas yang luhur, memiliki kesehatan yang optimal, memiliki pengetahuan yang luas, memiliki kemampuan yang mumpuni, memiliki kreativitas yang tinggi, mampu mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan mempunyai tanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Agar dapat mencapai sasaran pendidikan nasional yang telah ditetapkan, setiap institusi pendidikan wajib mengembangkan teknik pengajaran yang efektif. Untuk mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif dan berhasil, pengajar harus mampu menjadi fasilitator dan motivator. Proses pembelajaran dari peningkatan mutu pendidikan tidak mungkin dipisahkan karena keduanya saling terkait erat. Guru harus menggunakan strategi pembelajaran yang interaktif, imajinatif, sukses, dan inovatif, dan menyenangkan agar berhasil menyampaikan isi mata pelajaran. Karena kurangnya minat siswa, banyak siswa yang tidak berpartisipasi dalam pembelajaran sosiologi. Biasanya, guru hanya menggunakan satu teknik pengajaran atau pembicaraan sederhana tanpa berfokus pada pengajaran keterampilan yang harus dipelajari oleh siswa. Sebagai akibatnya, mereka kehilangan ketertarikan terhadap materi yang diajarkan oleh guru, merasa kurang produktif, dan akhirnya tidak memahami pelajaran. Jika situasi ini dibiarkan terus berlanjut, tentu akan berdampak negatif pada semangat siswa untuk mempelajari sosiologi dan subjek lainnya, serta akan berdampak buruk pada kemajuan sistem pendidikan negara. Menurut penjelasan yang diberikan di atas, strategi pembelajaran sangat penting dalam pengajaran dan digunakan sebagai alat untuk memastikan bahwa proses pembelajaran seefektif mungkin. Seorang guru perlu memilih teknik pengajaran sosiologis yang mendorong partisipasi siswa secara aktif dalam proses belajar, meningkatkan pemahaman, dan menunjukkan rasa bertanggung jawab. Dengan hanya mengajar siswa dan kemudian melihat mereka menyerap informasi secara pasif, guru tidak lagi memiliki kendali penuh atas proses pembelajaran. Jadi, untuk menangkap keterampilan atau pengetahuan yang telah diberikan guru, diperlukannya metode. Peneliti menggunakan teknik Student Team Assessment Division atau STAT dalam pembelajaran sosiologi di kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 1 Pariaman untuk meningkatkan minat belajar siswa guna mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, identifikasi masalah. Isu-isu yang timbul berdasarkan konteks permasalahan tersebut yaitu yang pertama, pelajaran sosiologi tidak terlalu diminati oleh siswa. Yang kedua, metode mengajar yang digunakan guru tidak bervariasi dan inovatif, sehingga siswa merasa bosan. Yang ketiga, dapatkah penerapan metode STAT meningkatkan ketertarikan siswa terhadap pembelajaran sosiologi? Ketiga, rumusan masalah. Mengamati konteks dan pengenalan permasalahan yang diberikan di atas, peneliti mengidentifikasi masalah dan kemudian mengembangkannya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana keterkaitan metode STAT dengan
dengan pembelajaran sosiologi siswa di kelas. Yang kedua, dapatkah metode STAT meningkatkan efektivitas pembelajaran sosiologi bagi siswa kelas 10 IPS 1 di SMA Negeri 1 Pariaman? Yang keempat, batasan masalah. Meningkatkan motivasi belajar sosiologi bagi siswa kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 1 Pariaman. Kajian ini berfokus khusus pada penerapan pendekatan Student Theme Assessment Division atau STAD. Yang kelima, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai peningkatan minat siswa pada mata pelajaran sosiologi di kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 1 Pariaman dengan mengaplikasikan metode STAD atau Student Theme Assessment Division. Yang keenam, manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Menemukan bagaimana pendekatan STAD digunakan untuk membangkitkan minat siswa dalam kelas sosiologi sehingga dapat dikembangkan sebagai cara baru untuk mengajar sosiologi. Yang kedua ada manfaat praktis. Yang pertama untuk guru, memperbaiki kinerja guru dalam pelaksanaan proses pendidikan. Yang kedua, teknik pengajaran yang beragam digunakan oleh guru yang berkualitas. Yang kedua, untuk siswa, meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran sosiologi. Yang kedua, terbentuknya sikap peduli dan kerjasama antar teman. Yang ketiga, meningkatkan minat dan keberhasilan siswa pada pelajaran yang berkaitan dengan sosiologi. Yang ketiga, manfaat untuk sekolah, meningkatkan standar pendidikan, khususnya dalam pengajaran sosiologi yang efektif dengan menggunakan berbagai teknik pengajaran. Dan yang terakhir, manfaat untuk peneliti, yaitu menambah wawasan dan dijadikan sebagai titik awal untuk mempelajari topik terkait. Bab 2. Kajian teori. Yang pertama ada deskripsi teoritis. A. Minat belajar. Muhammad Ali Sabri mengungkapkan bahwa minat belajar adalah keinginan untuk terus fokus dan mengingat sesuatu. Karena ada sikap bahagia terhadap segala sesuatu, dapat dikatakan bahwa minat ini terkait langsung dengan perasaan, khususnya sensasi kesenangan. Sementara belajar adalah suatu proses perubahan, cara bertindak yang baru dijelaskan oleh pengalaman pada mereka yang belajar. Pergeseran ini mempengaruhi semua segi organisme atau pembelajaran, tidak hanya informasi, tetapi juga kemampuan, rutinitas, sikap, dan adaptasi. Kemampuan untuk terus-menerus memperhatikan dan mengingat sesuatu, baik itu orang, benda, atau kegiatan, serta keinginan untuk belajar lebih banyak tentang hal itu dan mendemonstrasikannya melalui perubahan perilaku atau sikap yang bertahan lama, dapat disimpulkan sebagai minat belajar. B. Metode Student Theme Assessment Division atau STAD. Metode pembelajaran kooperatif khusus yang disebut dengan STAD memanfaatkan tim kecil yang terdiri dari 4-5 murid yang semuanya memiliki latar belakang yang bervariasi. STAD ini dirancang untuk merangsang minat siswa dalam mendukung satu sama lain saat mereka mempelajari keterampilan atau informasi yang disampaikan guru. Siswa harus membantu teman sebayanya dalam memahami informasi yang disampaikan guru jika ingin timnya mendapatkan hadiah. Mereka harus menekan nilai, kegunaan, dan kesenangan dari belajar sambil juga mendorong satu sama lain untuk belajar dan bekerja dengan serius. C. Pelajaran sosiologi. Sosiologi berasal dari kata sosius yang berarti teman dan logos yang berarti ilmu dalam bahasa Yunani. Oleh karena itu, sosiologi dapat diartikan sebagai studi tentang kehidupan dan interaksi sosial manusia. Sebagai ilmu generik, sosiologi menganalisis fenomena yang menjadi dasar dari semua bentuk interaksi manusia. Yang kedua, ada studi relevan. Yang pertama, ada Komariah L. tahun 2011 yang berjudul Minat Belajar Sosiologi Siswa dalam Pembelajaran Kooperatif dengan Metode Student Theme Assessment Division atau STAD, kelas 11 di SMA Pembangunan UIN Jakarta. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas meningkatkan minat belajar siswa dengan metode STAD pada mata pelajaran sosiologi. Yang kedua ada dari Kusuma Ningrum A.D
pada tahun 2013 yang berjudul Melalui Model Pembelajaran Kooperatif tipe Student Type Assessment Division Skripsi, bersamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas penerapan metode STAT dalam pembelajaran. Namun, di penelitian ini tujuannya untuk meningkatkan hasil belajar, motivasi, dan aktivitas belajar siswa, sedangkan tujuan penulis untuk meningkatkan minat belajar siswa. Yang ketiga, teori behavioristik. Teori pembelajaran behavioristik. Menurut pengertian tersebut, belajar adalah transformasi tindakan yang dapat dilihat, diukur, dan dievaluasi secara langsung. Menurut aturan mekanik, rangsangan atau stimulus yang memicu reaksi menyebabkan perubahan. Lingkungan belajar, baik internal maupun eksternal, dapat berfungsi sebagai stimulus dan menjadi akar belajar, sedangkan respon yang berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan adalah konsekuensi atau dampak. Yang keempat, kerangka berpikir. Peneliti menggunakan metode STAT untuk mengajar sosiologi. Metode ini mendorong siswa-siswa untuk berkolaborasi dalam kelompok demi menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Interaksi antar kelompok siswa dan antar kelompok dapat meningkatkan kegiatan pendidikan bagi siswa. Pada siswa kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 1 Pariaman, diharapkan metodologi pembelajaran STAT dapat meningkatkan minat siswa dalam mempelajari sosiologi. Berikut adalah skema kerangka berpikir. Yang kelima, ada hipotesis penelitian. Penggunaan metode STAT pada pembelajaran sosiologi di kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 1 Pariaman dapat meningkatkan minat belajar siswa. Bab 3. Metode penelitian. Yang pertama, ada jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Adapun inti dari pembelajaran tindakan kelas ini adalah pengamatan dan penelaahan yang cermat terhadap akibat atau tindakan kelas, di mana biasanya mengkaji sebab dan akibat yang muncul selama proses pembelajaran. Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah PTK partisipan, yang mana melibatkan peneliti secara aktif dalam seluruh proses penelitian, mulai dari perencanaan hingga pelaporan hasil. Oleh karena itu, peneliti akan terus mengumpulkan, merekam, dan menganalisis data sebelum menyajikan temuan penelitiannya. Yang kedua, desain penelitian. Model desain pembelajaran atau penelitian tindakan yang digunakan dalam penelitian ini dibuat oleh Chemist dan MC Taggart. Model ini digunakan karena mengandung metode siklus spiral untuk refleksi diri yang diawali dengan tahapan perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, dan perencanaan ulang yang menjadi landasan penyelesaian masalah. Chemist dan MC Taggart telah merumuskan bahwa alur PTK dapat disederhanakan menjadi sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat gambarnya? Yang ketiga, setting penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pariaman yang terletak di Jalan Profesor Muhammad Yamin SH, nomor 38, Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Penelitian akan berlangsung dari Juli hingga Desember untuk tahun akademik 2022-2023. Peserta dalam studi ini adalah murid kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 1 Pariaman yang mengikuti proses pembelajaran sosiologi. Yang keempat, rincian kegiatan. Metodologi penelitian yang diterapkan pada penelitian ini menggunakan acuan Chemist dan MC Taggart. Berikut adalah tahapannya. Yang pertama, kegiatan awal. Pada kegiatan pertama ini, peneliti melakukan berbagai persiapan untuk melakukan studi pendahuluan di SMA Negeri 1 Pariaman dengan tujuan untuk mengetahui keadaan lapangan atau potensi masalah. Spesifikasi kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. A. Membuat izin untuk sekolah yang bersangkutan. B. Observasi langsung di lokasi penelitian akan mengungkapkan permasalahan tersebut. Yang C. Membuat proposal. Selanjutnya, yang kedua, pelaksanaan.
di siklus pertama. Siklus pertama yaitu A, ada perencanaan tindakan. Yang pertama, merancang RPP untuk bahan yang akan diajarkan dengan menggunakan teknik STAT. Yang kedua, membuat bahan ajar. Yang ketiga, membuat lembar kerja siswa untuk siklus 1, termasuk lembar kerja kelompok dan lembar kerja ujian akhir. Yang keempat, menyusun dan membuat laporan observasi kegiatan mahasiswa dan kegiatan penelitian. B, ada pelaksanaan. Yang pertama, penerapan teknik STAT untuk kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, menyiapkan catatan lapangan dan dokumentasi pada setiap kegiatan di dalam kelas. Yang C, ada pengamatan atau observasi. Untuk tahap ini dilangsungkan evaluasi akan perilaku siswa ketika di kelas beserta melakukan observasi terhadap langkah-langkah penerapan dengan memakai lembar pengamatan yang telah dirancang. Amati apa yang terjadi di kelas saat siswa belajar dan gunakan peralatan yang telah disiapkan untuk mencatat setiap hal atau kejadian yang diamati. Yang D, ada refleksi. Para peneliti sekarang menilai kinerja mereka berdasarkan penelitian sebelumnya dan inisiatif pembelajaran. Setelah diimplementasikan perilaku dan temuan dari observasi, refleksi baru dapat ditentukan. Refleksi dilakukan pada siklus 1 bertujuan untuk menelaah, menganalisis, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan. Siklus 2. Siklus 2 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan siklus 1. Siklus 2 akan mengimplementasikan perangkat tambahan yang dikembangkan selama siklus 1. Siklus 2 berfungsi sebagai cara untuk mempertimbangkan siklus 1. Kemudian, siklus 2 berfungsi sebagai pengembangan atas aplikasi siklus 1. Laporan temuan studi selanjutnya ditulis dengan hasil refleksi siklus 2. Yang kelima, ada instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, tes dan non-tes digunakan sebagai alat penelitian untuk mengumpulkan informasi. Berikut ini adalah deskripsinya. A. Tes. Tes ialah sekumpulan soal atau tugas yang dibuat untuk mengevaluasi tingkat kemahiran, pengetahuan, kecerdasan, kebolehan, ataupun kapasitas individu atau kumpulan. Format pengujian adalah ujian tertulis dengan pertanyaan objektif dan esai. Buku kerja siswa dan lembar ujian akhir disediakan untuk ujian ini. Hasil ujian ini akan mengungkapkan seberapa besar minat siswa dalam menggunakan teknik Student Term Assessment Division atau STAT dalam pembelajaran sosiologi di kelas 10 IPS 1. B. Non-test. Instrumen non-test yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang kegiatan belajar siswa dengan metode STAT adalah observasi. Melakukan observasi terutama dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang suatu fenomena, serta untuk mengukur hal-hal seperti perilaku kelas dan interaksi siswa-guru. 6. Teknik analisis data. Studi ini memanfaatkan pendekatan analisis kuantitatif dan kualitatif sebagai teknik untuk menganalisis data. Temuan analisis ditawarkan untuk memastikan perubahan hasil dari kegiatan yang telah dijalankan, yang dapat menghasilkan peningkatan, modifikasi, dan perbaikan dari kondisi yang sudah ada sebelumnya. Rumus persentase penyesuaian digunakan untuk menetapkan hasil evaluasi, baik evaluasi awal atau evaluasi akhir dalam proses pembelajaran dengan teknik STAT. Rumusnya yaitu S sama dengan R dibagi dengan N dikali 100. Keterangannya yaitu S merupakan nilai yang diinginkan, R merupakan jumlah soal yang berhasil jawab betul, N adalah nilai tertinggi dari tes yang bersangkutan, dan 100 adalah bilangan tetap. 7. Tingkat capaian. Perubahan dan peningkatan terlihat pada tingkat keberhasilan penelitian tindakan kelas ini. Ketika tujuan yang telah ditetapkan tercapai, PTK dikatakan berhasil. Meningkatnya minat siswa dalam belajar sosiologi dengan metode STAT dari siklus ke siklus menunjukkan tingkat keberhasilan pembelajaran. Menurut standar yang ditetapkan oleh sekolah, siswa harus menerima skor minimal 75 untuk dianggap berhasil.
hasil kegiatan belajar sehari-hari yang menghasilkan perubahan dan hasil positif juga dapat digunakan untuk mendeteksi peningkatan minat belajar. Baiklah, sekian presentasi proposal penelitian tindakan kelas saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.